Sobat BMKG, tidak terasa tahun 2020 akan segera berlalu. Sejumlah fenomena cuaca seperti hujan lebat, siklon tropis, titik panas, hingga fenomena cuaca ekstrim lainnya telah terjadi di sepanjang tahun ini. Berikut catatan BMKG dalam Kaleidoskop Cuaca 2020. Kita awali dengan kejadian siklon tropis yang terbentuk di sekitar wilayah Indonesia. Perlu sobat ketahui bahwa BMKG memonitor siklon tropis di utara dan selatan wilayah Indonesia. Sebanyak 19 siklon tropis tercatat oleh BMKG sepanjang tahun 2020. 13 diantaranya terjadi di belahan bumi utara, 6 lainnya terjadi di belahan bumi selatan. Tak kenal, maka kenalan. Siklon tropis ini juga memiliki nama untuk mempermudah identifikasi dan komunikasi terkait peringatan dini. 19 siklon tropis ini juga memiliki namanya masing-masing, dimulai dari Fong-Fong yang tumbuh di bulan Mei, Nuri di bulan Juni, Sinlaku dan Maisak yang tumbuh di bulan Agustus, dan seterusnya. Ada yang unik dari nama tersebut? Iya, siklon tropis mangga. Siklon tropis tersebut tumbuh di wilayah tanggung jawab Indonesia, sehingga BMKG melalui TCWC memberikan nama untuk siklon tropis tersebut. Pada tanggal 21 Mei 2020, jam 12 UTC, siklon tropis mangga ini pertama kali terpantau pada posisi 9,8 derajat lintang selatan dan 93,0 derajat bujur timur, dengan kecepatan angin mencapai 35 knot dan tekanan 998 hektopascal. Siklon tropis ini bergerak ke arah tenggara, menjauhi wilayah Indonesia. BMKG mencatat kejadian ekstrim dari berbagai sumber, baik dari pengamatan yang dilakukan secara langsung hingga informasi yang diperoleh dari media dan mitra BMKG. Sepanjang tahun 2020, terjadi berbagai fenomena cuaca seperti suhu ekstrim sebanyak 3 kejadian, hujan es 10 kejadian, petir 19 kejadian, hujan lebat 1425 kejadian, angin kencang 456 kejadian, puting beliung 198 kejadian. Dan tentu saja, hujan lebat menjadi fenomena cuaca ekstrim terbanyak tahun ini. Berdasarkan lokasinya, wilayah Jawa Barat menjadi provinsi dengan kejadian cuaca ekstrim terbanyak seperti angin kencang sebanyak 80 kejadian, hujan lebat 232 kejadian, petir 5 kejadian, dan hujan es 5 kejadian. Hingga November 2020 cukup banyak titik api yang terdeteksi oleh satelit. Bulan paling banyak terdapat titik api adalah bulan Agustus dengan jumlah titik api terdeteksi sebanyak 858 titik. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat adalah provinsi dengan titik api terdeteksi paling banyak. Hingga November 2020 tercatat sebanyak 536 titik api yang terjadi di sana. Yang terakhir adalah hujan ekstrim dan suhu ekstrim. Curah hujan dan suhu udara adalah salah satu unsur cuaca yang diamati oleh BMKG melalui stasiun-stasiun pengamatan di seluruh Indonesia. Bulan Februari dan April menjadi bulan di mana terdapat hingga 15 wilayah yang terjadi hujan ekstrim dalam sehari. Masing-masing tercatat 148 mm pada bulan Februari dan 171 mm pada bulan April. Mungkin Sobat BMKG masih ingat banjir yang melanda ibu kota di awal tahun ini, dan tahukah Sobat bahwa curah hujan yang terjadi di DKI Jakarta saat itu adalah yang tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2020. Sebanyak 377 mm curah hujan tercatat dalam sehari pada saat itu. Berikutnya diikuti oleh Sumatera Barat dengan curah hujan 235 mm, Sulawesi Tengah 219 mm, Maluku 199 mm, dan Aceh 197 mm. Berikutnya, suhu ekstrim yang tercatat oleh BMKG sepanjang 2020 terdapat di 4 wilayah, yaitu Nusa Tenggara Barat dengan suhu mencapai 37,4 derajat Celcius, Sulawesi Selatan 37,2 derajat Celcius, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur dengan suhu mencapai 37 derajat Celcius.
Berikut kami sampaikan informasi prospek cuaca untuk 1 minggu ke depan periode 22 hingga 26 Desember 2020. Secara umum untuk Pulau Sumatera akan berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Untuk Pulau Jawa secara umum akan cerah berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Untuk Pulau Kalimantan secara umum berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Untuk Pulau Sulawesi, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Untuk Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur secara umum berawan hingga hujan ringan dengan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di Nusa Tenggara Timur. Untuk Maluku dan Papua, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terjadi di wilayah Maluku, Papua Barat, dan Papua. Informasi perakilan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kaleidoskop Cuaca 2020. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Saya Berta Dwi Sanditia, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian sobat semua. Sampai jumpa!